pertama tentang kedudukan jihad. Dan bagaimana kalau seseorang ikut jihad itu ikhlas karena Allah dan sempat tubuhnya tersentuh debu medan perang atau debu dalam perjalanan menuju medan perang, maka dijamin baginya tidak akan masuk ke dalam api neraka. Kata sebagian ulama hadis, selama dia tidak meninggal dalam keadaan kafir. Dan ini keutamaan jihad. Kalau sekali saja seseorang di antara kita sempat mengikuti perang di jalan Allah, tapi tentu dengan syarat-syarat yang benar dan memang sesuai dengan apa yang telah diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti jihad-jihad yang terjadi di zaman Nabi SAW, Badr, Uhud, pembebasan kota Makkah atau Fathi Makkah, Hunain, Tabuk, dan beliau sudah contohkan berikut juga dengan Khulafaur Rasyidin, bagaimana Abu Bakar contohkan memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat, nabi-nabi palsu, bagaimana juga Umar bin Khattab mengekspansi Islam ke wilayah Persia, ke Afrika, ya, ke utara Jazirah Arab, negeri Syam. Semua ini kita lihat adalah bentuk jihad yang benar. Apalagi di zaman sekarang banyak orang menyalahgunakan kalimat jihad. Pernah saya jelaskan itu. Di zaman kita sekarang ada orang yang terlalu ekstrim dalam memahami jihad, sehingga akhirnya mereka menyalahgunakan dengan menganggap kalau dia bunuh dirinya, dia mati syahid. Padahal sebenarnya tidak pernah ada dalam Islam ini. Nabi SAW tidak pernah menyuruh sahabat untuk membunuh diri mereka. Tetapi Nabi SAW memerintahkan mereka untuk menyerang. Kalau terbunuh karena Allah Subhanahu Wa Taala, barulah dia mati syahid. Masalah kasus beberapa orang sahabat yang coba, dalam bahasa Arab mugamarah ya, maju menyerang musuh, itu bukan berarti membunuh diri. Seperti kasus Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, di mana beliau minta agar benteng Musailamah al-Kadzab, karena tidak bisa tembus beberapa hari, maka dia minta agar dia dinaikkan di ujung-ujung tombak. Beberapa sahabat mengumpulkan tombak mereka, lalu dinaikkan, kemudian dia didorong ke atas tembok untuk bisa masuk ke dalam, supaya dia bisa membuka pintu gerbangnya. Ini bukan dalil tentang bolehnya bunuh diri, sebagaimana sebagian orang berpegang pada dalil ini. Padahal sebenarnya beliau radhiyallahu anhu ingin masuk ke dalam benteng dan masih dalam kondisi hidup. Beda sekali dengan orang yang sekarang meledakkan badannya, bunuh diri sebelum menyerang musuh malah gitu. Maka ini berbeda, tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Beliau radhiyallahu anhu masuk ke dalam, lalu duel dengan beberapa orang-orang kafir sampai akhirnya berhasil membuka pintu gerbang. Jadi beliau bukan mati di situ, bukan matinya nanti setelah itu, walaupun di dalam benteng juga meninggal dunia, mati syahid karena beliau termasuk mustajab doa. Ya, beliau mengatakan, ya Allah jadikanlah aku orang yang pertama mati syahid dalam peperangan ini, dan Allah kabulkan. Tetapi bukan matinya pada saat awal dilempar ke dalam benteng itu. Ini sekaligus kita luruskan pemahaman, karena berdalil seperti ini sebagian orang di Indonesia boleh bom bunuh diri. Ini tidak benar. Kalau kita bawa bom masuk ke medan perang, kita lempar, kena musuh kita pun kena percikannya tanpa niat, maka itu insya Allah mati syahid.